Padahal pada saat itu kami hadir sebagai saksi. Dan di ruangan tersebut juga diberikan langsung surat penangkapan kepada beliau untuk ditandatangani. Nah, dengan proses yang begitu cepat, karena menganggap bahwa ada ketidakadilan di sini. Kalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan secepat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, dan berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Yang dilakukan oleh Bahar bin Smith itu juga merupakan caci maki. Ini sebenarnya dua tafsir yang berbeda. Pondok Pesantren As-Sunnah di NTB itu punya pemahaman anti habaib. Tapi di sisi lain ada habaib yang juga menggunakan postulat caci maki dalam melakukan ceramahnya. Diindikasikan penegakan hukum kita tidak equal, ya, artinya tidak berimbang. Kami pada saat mendampingi Habib Bahar bin Smith, pada saat beliau diperiksa sebagai saksi, kemudian dilanjutkan dengan proses penandatanganan pemberitahuan sebagai tersangka, dan pada saat itu juga langsung dikeluarkan surat penangkapan. Ya, begitu di peradilan nanti, bagaimana cara membuktikan? Itu aja yang saya tanya, nggak usah ribet kemana-mana. Setelah ditangkap, polisi harus waspada dengan loyalis Habib Bahar. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa, Rudi Askamri, bersuara lantang soal penangkapan Habib Bahar bin Smith di Polda Jawa Barat. Menurut dia, Bahar bin Smith memang pantas mendapat hukuman usai menyebarkan berita bohong dalam bentuk ujaran kebencian. Saya pikir langkah dari pihak keamanan polisi sudah sangat tepat menahan Bahar bin Smith, ujar Rudi kepada Gempy.co Selasa 4 Januari. Rudi mengungkapkan usai penahanan Bahar bin Smith, kepolisian wajib waspada terhadap kelompok massa pendukungnya. Sebab kata dia terhadap sinyal bahaya dari para pendukung Bahar bin Smith yang mana tergabung dalam kelompok intoleran. Setelah penangkapan ini, saya menyarankan pihak kepolisian untuk mewaspadai pendukung Bahar Smith, begitulah jelasnya. Selain itu, Rudi mengingatkan pemerintah agar lebih fokus dalam menindak pelaku intoleran seperti Habib Bahar bin Smith. Menurut dia, pemerintah sejauh ini tidak cukup tegas dalam menangani kasus tersebut karena terlihat takut dalam mengambil sikap. Dengan demikian, dia merasa aksi cepat Polda Jabar dalam menangkap Bahar bin Smith patut diapresiasi. Salah satu bagian media sosial Denny Siregar begitu getol mengomentari proses hukum yang dijalani Habib Bahar bin Smith di Polda Jawa Barat. Denny bahkan membandingkan Habib Bahar dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun kubu Habib Bahar enggan terpancing menanggapi berlebihan pernyataan Denny Siregar. Kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanuar, mengatakan pernyataan Denny Siregar tak perlu ditanggapi. Gak level saya tanggapi dia, ujar Aziz ketika dikonfirmasi Rabu 5 Januari. Sebelumnya Denny Siregar sangat aktif mengomentari proses hukum yang dijalani Habib Bahar bin Smith di Polda Jawa Barat. Bahkan melalui akun Twitter @DennySiregar7, Denny sempat membandingkan Habib Bahar dengan sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia menyebut Bahar kalah dengan sosok Ahok yang datang sendiri ke kantor polisi. Sementara Bahar didampingi para pengacara dan pengikutnya. Kubu Habib Bahar bin Smith enggan terlalu menanggapi pernyataan Denny Siregar yang beredar di media sosial. Ternyata Denny juga berstatus terlapor di Polda Jabar. Kasusnya pun sama seperti Habib Bahar, yakni dugaan pelanggaran ujaran kebencian berbau sara. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari kepolisian. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tempo mengaku belum tahu pasti kelanjutan kasus itu. Dia pun akan menanyakan ke penyidik soal kelanjutannya. Saya cek dulu ya ke penyidik, kata Ibrahim ketika dikonfirmasi Selasa 4 Januari. Ferdinand Huta Hayan dilaporkan ke polisi. Haris pertama. Saya dan pemuda berjuang untuk lo masuk penjara. Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia 2018-2021. Haris pertama rupanya juga gerah dengan cuitan Ferdinand Huta Hayan yang viral dan disinyalir berdampak pada perpecahan bangsa. Hal itu diungkapkan Haris pertama melalui akun Twitternya @knpharis. Haris juga menyebut Ferdinand selalu membuat gaduh dan menimbulkan konflik sara. Kau memang selalu buat gaduh, ingat @Ferdinand Hayan 3. Jangan buat konflik sara, emosi Haris pertama pada cuitannya Rabu 5 Januari 2022.
Haris bahkan berjanji akan menceraikan Ferdinand agar Indonesia damai. Saya dan pemuda Indonesia akan berjuang untuk lo masuk penjara agar Indonesia damai, tambah Haris. Untuk itu, Haris pun mengumumkan akan melaporkan Ferdinand Hutahian ke polisi. Mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini jam 13.40, saya sedang menuju Barreskrim buat laporan agar pemecah belah bangsa masuk bui. Tagar tangkap Ferdinand, ujar Haris pertama. Ferdinand Hutahian mendapat kecaman toga dan netizen setelah mencuitkan kalimat yang menyebut Allahmu lemah. Meski Ferdinand sudah melontarkan maaf dan menghapus cuitannya, ia tetap berkilah. Ferdinand beralasan bahwa cuitan tersebut adalah dialog imajiner untuk dirinya sendiri yang dikatakannya sedang down. Ferdinand Hutahian secara resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri Jakarta Selatan Rabu 5 Januari. Laporan tersebut sedang didalami penyidik Barreskrim dengan mengumpulkan kelengkapan barang bukti. Laporan tersebut terkait cuitan di Twitter Ferdinand dengan nama akun @ferdinandheyang3. Dalam cuitannya, Ferdinand diduga menyampaikan ujaran kebencian atau sara. Terkait hal tersebut, Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan pihaknya tengah memproses dan mendalami laporan tersebut. Sedang berproses ya, kata Agus kepada Kumparan Kamis 6 Januari. Agus belum mengungkap kapan Ferdinand akan dipanggil oleh penyidik. Beberapa waktu lalu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono meminta semua pihak menunggu proses penyelidikan. Kita tunggu saja, proses akan ditindaklanjuti, ujarnya. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah menerima laporan terhadap Ferdinand Hutahian soal dugaan ujaran kebencian dan sara. Rabu 5 Januari, laporan tersebut dibuat KNPI yang diketuai Haris pertama. Karopenmas menuturkan dalam laporan tersebut Ferdinand dijerat dengan pasal 45 ayat 2 Junke, pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang penyebaran ujaran kebencian yang menyebabkan keonaran. Klarifikasi Ferdinand Hutahian menyampaikan klarifikasinya soal cuitan yang ramai berujung laporan ke Barreskrim Polri. Dia menyebut cuitan itu merupakan dialog imajiner yang terlintas di pikirannya, lalu dituangkan dalam tulisan di media sosial. Salah satu lembaga gerakan Islam di Kota Makassar, yaitu Brigade Muslim Indonesia Sulawesi Selatan, melaporkan Ferdinand Hutahian ke Polda Sulawesi Selatan. Bekas politisi Partai Demokrat itu dilaporkan dalam kasus ujaran kebencian bermuatan sara. Dia sangat berharap aparat kepolisian segera memanggil dan meriksa Ferdinand selaku pemilik akun tersebut. Menurutnya, isi cuitan Ferdinand itu menyimpulkan penghinaan terhadap Tuhan yang ditunjukkan kepada umat yang menyembahnya. Hal ini dikarenakan ada kalimat kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Pernyataan ini disebutnya adalah penyebab mengapa pihaknya melaporkan Ferdinand ke Polda Sulawesi Selatan. Kalau dia berkata, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela seperti yang di atas, maka menurut kami hal tersebut adalah bahasa penghinaan kepada Tuhan yang ditunjukkan kepada umat yang menyembahnya, termasuk kami di Muslim, tegas Zulkifli. Sebelumnya, Ferdinand melalui akun Twitternya @ferdinandheyang3. Dia menulis Allahmu ternyata lemah. Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Ketua PA 212. Jika Ferdinand Hutahian tidak diproses, jangan salahkan umat turun lagi ke jalan. Kicauan pegiat media sosial Ferdinand Hutahian lewat akun @ferdinandheyang3 berbuntut panjang. Sekalipun Ferdinand Hutahian sudah menghapus kicauan tersebut dan mengunggah video klarifikasi. Pada Selasa 4 Januari, Ferdinand mengunggah kicauan. Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Atas kicauan tersebut, Ketua Persaudaraan Alumni PA 212 Selamat Ma'arif mengeluarkan seruan kepada pengikutnya untuk beramai-ramai membuat laporan ke Polda masing-masing daerah. Saya serukan kepada umat untuk segera serentak laporkan ke Polda masing-masing dengan pasal penodaan agama. Tegasnya kepada kantor berita politik Ermol Rabu 5 Januari. Selamat Ma'arif berharap laporan itu bisa segera diproses oleh pihak kepolisian. Polisi sambungnya harus segera menangkap Ferdinand Hutahian agar umat Islam yang merasa dilecehkan tidak kembali berunjuk rasa ke jalanan. Hati-hati, jangan salahkan umat kembali turun ke jalan besar-besaran jika kasus ini tidak diproses. Begitulah tegasnya.